Iya, pemirsa, saat ini saya berada di RT 10 Kelurahan Samkai, di mana rumah RT yang digenangi air yang akibat hujan. Namun penyebab dari terjadinya genangan air ini, tentu saya akan mewawancarai dengan Bapak RT dan salah satu tokoh masyarakat yang juga praktisi hukum di Merauke. Inilah situasi yang terjadi ya, saudara-saudara. Bila kita melihat ini terjadi genangan air yang oleh orang Merauke dibilang banjir ya, tapi ini sebenarnya terjadi genangan air dan ini tentunya cukup mengganggu ya. Iya, Pak Lukas, sebenarnya apa yang terjadi dengan ini? Silakan Pak. Ya, jadi begini Pak Edo. Jadi mulai terjadi banjir ini, genangan air ini mulai 2019. 2018 itu masih aman. Artinya banjir, ada genangan air tapi habis itu surut lagi. Setelah adanya gudang Sanwira, akhirnya air sudah tidak bisa keluar ke tempat pembuangan air yang menuju ke laut. Akhirnya kami sekarang dampaknya lari ke saya dengan saya punya warga di RT 10 sini gitu Pak Edo. Jadi ada berapa RT yang tergenang air ini? Nah, kami di sini ada di Kelurahan Sampai ada 3 RT. RT 10, RT 3, RT 4. RT 3 dengan 4 ini di daerah Lampu 1. Perumahan lampu 1 Indra kan? Iya. Terus langkah yang dilakukan apa? Sudah ada pendekatan dengan pihak-pihak yang dikatakan tadi? Nah, kami sudah dari kelurahan, waktu bangunan itu gudang Sanwira itu dibangun, kami dengan kelurahan terus dengan dari tata ruang, kami sudah lihat lokasi dan sudah sama-sama kita tarik meter. Bangunan gudang itu tidak sesuai aturan yang seharusnya 27 meter dari as jalan, ini hanya Pak RT, saya coba konfirmasi kembali ya, kemarin di Tribun Papua ya, itu Anda mengatakan bahwa setelah dibangun sebuah gedung dan gedung itu belum memiliki IMB, menurut Anda bagaimana? Ya, jadi 2018 itu setelah kami dengan tata ruang turun ukur, ternyata tidak sesuai ukuran bangunan dengan aturan. Yang seharusnya itu 27 meter dari as jalan. Tapi tidak sesuai, orang punya 19 meter saja, harus mundur 8 meter. Nah, mulai dari situ kami komplain, dia punya IMB-nya belum keluar, tapi mereka tetap membangun. Nah, kita pergi untuk tanya ke tata ruang, kita ajak untuk mediasi apa semua, pun tidak ada hasil sampai sekarang ini. Tapi mereka sampai hari ini IMB-nya belum keluar. Bangunan sudah dipakai sampai sudah berjalan berapa bulan ini, mereka sudah gunakan itu gudang begitu. Jadi menurut Anda penyebab banjir di tempat beberapa RT ini akibat ada bangunan itu? Iya, setelah ada gudang itu kami mengalami banjir seperti ini. Nah, waktu kami ada pertemuan di Satpol PP, itu anak Sanwira itu keluarkan kata bahwa kami ini sudah habis-habisan, sudah ratusan juta di lingkungan hidup. Jadi yang kita bertanya, maksudnya apa yang dia habis-habisan di ratusan juta di lingkungan hidup? Maksudnya dia mau bayar supaya IMB-nya bisa keluar atau bagaimana? Seperti itu, Pak Edo. Secara hukum bagaimana Pak Alo melihat ya, apabila seseorang belum memiliki IMB tetapi membangun sebuah rumah atau gedung? Ya, terima kasih Pak Edo ya. Dari sisi hukum, saya sebagai praktisi ya, jujur saya sangat menyesal dari apa yang pemerintah lakukan. Artinya bahwa begini, sebetulnya itu IMB itu sebelum sesuatu gedung, rumah atau gudang itu dibangun, minimal itu harus ada izin ya.
paling tidak itu ada izin dari apa itu Dispenda atau itu apa ATR ini apa PUPR ya itu semua itu ada kerjasama ya, semua ada kerjasama. Itu harus ada izin. Setelah surat izin untuk membangun sudah keluar ya, sudah ada penetapan titik koordinat oleh apa ATR, sudah ada itu apa PBB dari itu apa Bapenda dulunya Dispenda. Nah, baru izin itu keluar. Setelah izin keluar baru boleh bangun. Saya pikir di sinilah pemerintah kurang jeli. Mereka saya tidak tahu mereka melihat dari sisi mana. Saya tidak berani ngomong ya. Saya tidak berani ngomong. Kenapa orang kecil, masyarakat kecil dilarang membangun kalau tidak ada IMB. Tapi kalau yang orang yang ada mampu atau bagaimana pengusaha dan sebagainya kok boleh. Ini kan kasihan sebetulnya. Jangan ada diskriminasi di antara penduduk Merauke lah. Yang kecil maupun yang kaya maupun yang sedang semua disamaratakan. Ya, saya minta pemerintah perhatian khusus dari apa Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, ya tolong kalau memang IMB belum ada, ya bagaimana ambil tindakan apa atau harus diproses bagaimana seperti itu. Itu tapi sebagai praktisi saya mau katakan bahwa harus ada IMB baru boleh dibangun. Selama tidak ada IMB, pemerintah punya hak untuk menyetop atau ya terserah pemerintah mengatakan bagaimana. Itu urusan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah wawancara kami dengan Ketua RW 10 Kelurahan Samkai. Maksud kami Ketua RT 10 Kelurahan Samkai dan praktisi hukum Aloysius Dumatubun SH. Pak Yamin bisa ceritakan kondisi atau keadaan yang ada di kompleks ini? Ya bisa Bapak. Sebelumnya selamat siang. Terima kasih atas kedatangannya Bapak. Sebenarnya di sini itu di RT 4. Kalau perumahan ini masuk di wilayah RT 4. Terdampaknya di sini ini ada 3 RT sebenarnya. Pertama RT 10, RT-nya ini. Terus untuk RT 4 saya mewakili Pak RT-nya sekalian juga tokoh masyarakat di perumahan sini. Kalau Pak Haryanto ini adalah ketua pengurus lingkungan yang ada di perumahan Lampu 1. Jadi persoalannya begini. Jadi karena bangunannya Sanbira, maka kita punya tergenangan air ini pengalaman tahun yang kemarin sampai 3 bulan sampai 4 bulan baru bisa surut karena air ini tidak tembus ke Kali Haram. Jadi saluran air yang ditentukan oleh PU tidak dibuat oleh pihak Sanbira. Baru harusnya itu dari as jalan ditentukan oleh RAP PU dari tata ruang. Data saya ada pegang ini. Harusnya 270 meter, tapi yang terjadi di lapangan 16 meter. Artinya 11 meter itu pihak Sanbira dia ambil tanah daerah. Akhirnya merugikan kita 3 RT. Pertanyaannya sekarang, emang sebelumnya tidak banjir di RT 3, RT 4 termasuk rumah? Ya banjir. Segitu dia banjir, hujan dia berhenti Bapak. Hitungan 3-2 jam langsung dia kering. Artinya saluran air itu belum ditutup oleh pihak Sanbira. Seandainya itu bangunan Sanbira dia sesuaikan saja aturannya RAP PU, maka tidak ada tergenangan sampai berbulan-bulan di sini. Oke Pak, langsung aja. Apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah? Yang kita harapkan yang pertama pemerintah terapkan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah yaitu PU berdasarkan pasal 27 huruf A dan B sudah ada di sini semua. Di situ juga ada juga pasal 53 di situ huruf A dan B juga. Di situ juga ada yang kita tidak terima begini. Kenapa Sanbira itu bangun sudah 100%, sudah operasional, tetapi tidak ada surat izinnya. IMB-nya nggak ada. Itu satu. Terus yang kedua, harapan kita ke pemerintah terapkan saja aturan yang sudah ada ya berdasarkan pasal yang tadi. Di situ ada sanksi administrasi, di situ ada penutupan kegiatan di pasal 5A itu Perda tahun 2010. Ya. Menanggapi dugaan masyarakat berkaitan dengan kehadiran gudang milik Sanwira di wilayah itu,
Berikut kita dengarkan klarifikasi pengacara Sanwira Gabriel Naftali Epin SH. Pagi menjelang siang, rekan-rekan wartawan sekalian yang sudah hadir. Pertama-tama terima kasih karena kita sudah berkumpul di sini. Perkenankan kami atas nama Sanwira sebagai kuasa hukum dari Sanwira pada kesempatan ini akan menyampaikan klarifikasi terkait dengan adanya aduan ataupun berita-berita yang berkembang belakangan ini terkait dengan banjir yang terjadi di sekitar daerah di sekitar gudang Sanwira. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami sudah mempersiapkan materi yang akan kami sampaikan supaya kami harapkan kemudian ini akan berguna untuk menjadi informasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke. Pertama-tama sesungguhnya maksud kami awalnya permasalahan ini muncul ketika ada pengaduan dari masyarakat yang tinggal di sekitaran gudang Sanwira yang terdampak banjir. Ya, khususnya untuk masyarakat di perumahan Lampu Satu Indah di RT 3 dan RT 10. Ya, oleh sebab itu perlu kami luruskan bahwa pihak Sanwira selama ini tidak pernah menutup diri. Artinya selalu membuka diri untuk mendengar kalau misalnya ada masukan ataupun saran, kritikan dari masyarakat, selalu pihak Sanwira membuka diri untuk itu. Jadi terkait dengan ada pemberitaan-pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang selama ini kami lihat bahwa itu menyudutkan pihak Sanwira, ya, seolah-olah selama ini pihak Sanwira tidak pernah mau bertemu dengan masyarakat, tidak pernah mau menyelesaikan terkait permasalahan ini. Oleh sebab itu mungkin kami sudah mengkonsepkan ini dan kemudian akan kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 yang lalu salah satu kuasa hukum kami yaitu Pak Matius Lim saat itu ditemui oleh pihak wartawan. Ya, pihak wartawan seperti tadi kami sampaikan bahwa sudah dibuatkan ya lubang-lubang air yang dengan harapan itu bisa berfungsi untuk mengalirkan air masuk keluar. Nah, kemudian terkait dengan wawancara yang sebelumnya pernah dilakukan, sebelumnya kami sekali lagi tidak menghendaki kalau kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk memprovokasi, apalagi mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini juga kami mengajak semua pihak, ya, terutama masyarakat yang ada terdampak banjir, mari kita sama-sama fokus untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Jangan sampai karena kepentingan 1-2 orang lalu kita dikorbankan. Ya, jadi yang terakhir di sini juga kami sampaikan dalam press release ini bahwa satu hal yang perlu diperhatikan, sejak awal permasalahan ini kami tidak pernah melihat ada kontribusi dari pihak developer atau pengembang perumahan LSI untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Bahkan pertemuan di PU pada saat itu pun pihak LSI tidak ada, tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah muncul. Justru user-user dari perumahan inilah yang kemudian melakukan pengaduan.
bagi kami pihak Sanbira tidak ada masalah karena ini adalah bencana dan mereka sebagai korban. Hanya saja maksud kami, mari kalau memang kita sama-sama ingin menyelesaikan masalah ini, seharusnya kita bekerja sama. Jangan sampai ada penggiringan opini publik yang kemudian mengkambing hitamkan Sanbira, seolah-olah permasalahan ini hanya Sanbira yang bisa bertanggung jawab. Saya pikir itu yang penting sekali yang kita harus sampaikan supaya di kemudian hari masyarakat juga bisa lebih objektif untuk menilai permasalahan ini. Nah, sebenarnya siapa yang tidak bertanggung jawab? Karena sejauh ini pihak Sanbira sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Ya, sesuai kesepakatan berita acara yang pernah kita tanda tangani di PU pada saat itu. Kemudian ada tambahan juga yang 2 kemarin, tapi belum sempat kami cetak. Itu ukurannya lebih besar daripada ini. Yang mana memang sesuai dengan hasil pantauan kami terakhir, memang volume air sudah mulai lebih cepat untuk surut di sana. Ya, terakhir untuk itu ya kami ingatkan kembali kepada siapa saja yang dengan sengaja telah menyerang nama baik klien kami, dalam hal ini Sanbira, lewat pernyataan-pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik, memfitnah, dan atau menyebarkan berita bohong akan yang ditujukan ya untuk menjustifikasi atau merusak nama baik Sanbira, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian press release ini kami sampaikan kepada media cetak dan online untuk dipublikasikan seluas-luasnya agar dapat dimengerti dan dipahami sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang objektif sesuai fakta yang terjadi dan tidak menjadi korban dari penyampaian informasi yang tidak benar yang sengaja ditujukan untuk menjustifikasi pihak tertentu yang belum tentu salah, karena di hadapan hukum semua warga masyarakat memiliki hak yang sama. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Iya, nama ketiga ini. Atas nama Bapak Sanbira, Direktur CV Maju Bersama, Gabriel Naftali J. SH, kuasa hukum, dan Matius Lim, DPSH, kuasa hukum. Sekian.